Selamat datang kembali di Naik Z Horror. Pernah nggak sih, kalian lagi teleponan sama seseorang, terus tiba-tiba terdengar suara lain dari sambungan telepon? Awalnya mungkin kita bakal mikir, paling suara TV, atau suara orang lewat, suara tetangga, atau mungkin memang ada orang lain di rumahnya. Tapi gimana kalau suara yang kita dengar itu terdengar jelas seperti suara anak-anak yang sedang bermain dan lari-larian? Padahal di rumah orang yang kita telepon itu sama sekali nggak ada anak kecil? Cerita kali ini datang dari seorang teman yang namanya kita samarkan menjadi Miskah, dan orang yang saat itu sedang dia telepon kita sebut saja Nizar. Kejadiannya memang sudah cukup lama, tepatnya saat mereka masih zaman BBM. Kalian yang pernah mengalami masa itu pasti tahu, dapat gratisan telepon tuh rasanya seperti dapat hadiah. Jadi kalau sudah bisa telepon gratis, rasanya sayang banget kalau buru-buru dimatiin. Nah, sore itu sekitar jam 5 lewat, Miskah mulai teleponan dengan Nizar. Awalnya benar-benar cuma ngobrol biasa. Mereka cerita banyak hal, dari yang penting sampai yang sebenarnya nggak penting-penting amat, tapi namanya juga kalau sudah nyaman ngobrol, waktu tuh rasanya cepat banget berlalu. Sampai nggak terasa hari mulai gelap dan terdengar azan maghrib. Mereka pun sepakat untuk berhenti ngobrol sebentar karena mau salat, tapi teleponnya nggak dimatiin. Miskah masuk ke kamarnya untuk salat, sementara Nizar tetap berada di rumahnya. Setelah selesai salat, mereka lanjut ngobrol lagi seperti sebelumnya. Saat itu posisi Miskah berada di dalam kamar, sedangkan Nizar berada di bagian depan rumah, dekat televisi. Semuanya masih terasa normal. Gak ada firasat apa-apa, gak ada kejadian aneh, dan gak ada satupun dari mereka yang menyangka kalau malam itu bakal jadi salah satu pengalaman yang cukup bikin merinding. Mereka terus ngobrol sampai akhirnya waktu menunjukkan sekitar jam 9 malam. Nah, di sekitar jam segitu Miskah mulai menyadari kalau suara di rumah Nizar terdengar ramai banget. Dari sambungan teleponnya terdengar berbagai macam suara dari sisi Nizar. Awalnya Miskah nggak terlalu memperhatikan karena dia pikir mungkin televisinya sedang menyala atau ada orang lain di rumah. Tapi semakin didengarkan, ada satu jenis suara yang terasa cukup jelas. Suara anak kecil. Bukan cuma suara anak kecil yang sedang berbicara, tapi seperti ada anak-anak yang sedang bermain dan lari-larian di sekitar rumah. Karena Miskah tahu kalau Nizar biasanya suka duduk di depan rumah, di kursi depan sambil tiduran, akhirnya dia bertanya, "Kamu telepon di luar, toh?" Nizar langsung menjawab santai, "Enggak, di dalam dari tadi." Miskah mulai bingung. Kalau Nizar memang dari tadi berada di dalam rumah, lalu suara ramai yang dia dengar itu suara siapa? Tapi Miskah masih mencoba berpikir positif. Mungkin ada saudara Nizar yang datang. Mungkin ada anak kecil yang sedang berkunjung. Akhirnya Miskah bertanya lagi, "Ada anak kecil ya? Saudaranya siapa?" Nizar menjawab, "Gak ada, cuma ada ibu." "Nih, mau ngomong?" Dan jawaban itu justru membuat Miskah semakin bingung. Karena suara anak-anak yang tadi dia dengar memang terdengar seperti berasal dari rumah Nizar. Miskah akhirnya bilang, "Zam, rumahmu rame banget loh di telepon. Kayak ada anak kecil lari-larian." Tapi jawaban Nizar justru membuat suasana yang tadinya biasa saja berubah seketika. Nizar berkata, "Lah? Bukannya dari kamu?" Miskah langsung terdiam. Dia kemudian menjawab, "Di rumah cuma ada aku, kakak, sama nenek loh. Mana ada anak kecil?" Dan ternyata, Nizar pun punya cerita yang sama. Nizar mengatakan kalau sebenarnya sejak sekitar jam 7 malam dia juga sudah mendengar banyak suara anak kecil dari sambungan telepon. Dia bahkan sempat mengira suara itu berasal dari rumah Miskah. Katanya, dia sebenarnya sudah mau bertanya dari tadi, tapi nggak jadi karena berpikir suara anak-anak itu pasti anak tante yang sedang berada di rumah Miskah.
Jadi selama kurang lebih 2 jam, mereka berdua sama-sama mendengar suara anak-anak tersebut, tapi masing-masing mengira suara itu berasal dari rumah lawan bicaranya. Padahal kenyataannya, di rumah Miskah nggak ada anak kecil. Dan di rumah Nizar juga nggak ada anak kecil. Di titik itu, mereka berdua langsung diam. Gak ada yang bercanda. Gak ada yang ketawa. Karena baru saja mereka menyadari sesuatu yang cukup sulit dijelaskan. Mereka sama-sama mendengar suara anak-anak dari sambungan telepon, tapi gak satupun dari mereka yang tahu suara itu sebenarnya berasal dari mana. Dan karena mereka sudah mulai memperhatikan suara tersebut, suasananya justru terasa semakin aneh. Ketika sebelumnya mereka masih sibuk ngobrol, suara itu mungkin terdengar seperti suara latar biasa. Tapi sekarang, setelah mereka tahu kalau nggak ada anak kecil di kedua rumah, setiap suara kecil yang muncul terasa jauh lebih jelas. Mereka masih mendengarnya. Suara anak-anak itu masih terdengar dari sambungan telepon. Seolah-olah ada beberapa anak yang sedang bermain di suatu tempat yang nggak bisa mereka lihat. Sampai akhirnya Miskah dan Nizar memutuskan untuk mengakhiri telepon. Miskah langsung mematikan sambungan tersebut. Mungkin saat itu mereka cuma ingin berhenti mendengar suara yang gak mereka mengerti itu. Tapi ternyata beberapa saat kemudian, Nizar kembali menelepon Miskah. Entah karena penasaran atau mungkin mereka ingin memastikan apakah suara tadi memang benar-benar ada. Dan ketika telepon kembali tersambung, hal yang paling mereka takutkan justru terjadi. Suara itu masih ada. Bahkan menurut Miskah, kali ini terdengar lebih ramai. Seolah-olah suara anak-anak itu justru semakin jelas setelah mereka mencoba memutuskan telepon. Di situ mereka sudah nggak lagi mencoba mencari alasan seperti suara televisi atau anak tetangga. Karena kalau memang itu suara biasa dari lingkungan sekitar, kenapa bisa terdengar melalui sambungan telepon? Dan kenapa Miskah serta Nizar sama-sama mendengarnya? Akhirnya Miskah memutuskan untuk nggak melanjutkan telepon malam itu. Dan sejak kejadian tersebut, dia mengaku nggak pernah lagi teleponan malam-malam seperti sebelumnya. Bukan karena dia nggak suka ngobrol, tapi karena setiap kali teringat kejadian itu, selalu muncul satu pertanyaan yang sama di kepalanya. Kalau memang bukan suara anak-anak di rumahnya dan bukan juga suara anak-anak di rumah Nizar, sebenarnya malam itu mereka sedang mendengar suara siapa? Sampai sekarang pun gak ada yang benar-benar tahu jawaban dari pertanyaan tersebut. Bisa saja memang ada suara dari lingkungan sekitar yang secara gak sengaja masuk ke sambungan telepon. Bisa juga ada penjelasan lain yang sebenarnya masuk akal. Tapi yang membuat cerita ini terasa berbeda adalah kenyataan bahwa Miskah dan Nizar sama-sama mendengar suara tersebut, dan keduanya sempat mengira suara itu berasal dari rumah satu sama lain. Padahal gak ada anak kecil di rumah mereka. Bayangin kalau kalian berada di posisi Miskah malam itu. Kalian sedang duduk di kamar, suasana sudah malam, kemudian dari sambungan telepon terdengar suara anak-anak yang sedang lari-larian. Awalnya kalian mungkin santai. Tapi kemudian orang yang kalian telepon mengatakan kalau dia juga mendengar suara yang sama, dan dia mengira suara itu berasal dari rumah kalian. Kalian mulai melihat sekeliling kamar, sementara telepon masih menempel di telinga. Rumah sedang sepi. Gak ada anak kecil. Gak ada suara orang bermain. Tapi dari telepon, suara itu masih terdengar. Mungkin justru hal seperti itulah yang paling menyeramkan. Bukan ketika kita melihat sesuatu dengan mata sendiri, tapi ketika kita mendengar sesuatu yang seharusnya gak ada, sementara kita sama sekali nggak tahu dari mana suara itu berasal. Dan mungkin kalau kejadian itu cuma terjadi sekali, Miskah masih bisa menganggapnya sebagai kebetulan. Tapi suara tersebut sudah terdengar selama berjam-jam. Bahkan ketika mereka mencoba menelepon kembali, suara itu masih ada dan terdengar semakin ramai. Sejak malam itu, Miskah memilih untuk nggak lagi menelepon malam-malam.
Mungkin karena dia takut kejadian yang sama terulang lagi. Atau mungkin ada satu hal yang diam-diam masih dia pikirkan sampai sekarang. Bagaimana kalau suara anak-anak itu memang bukan berasal dari rumah Miskah maupun rumah Nizar? Bagaimana kalau suara itu memang sudah ada di sambungan telepon sejak awal, dan selama berjam-jam mereka hanya nggak menyadarinya? Karena terkadang, hal yang paling menyeramkan bukanlah ketika kita melihat sosok yang berdiri di depan mata. Tapi ketika kita mendengar suara dari tempat yang nggak seharusnya memiliki suara apapun. Dan kita nggak pernah tahu, siapa sebenarnya yang sedang berada di ujung sana. Kalian baru saja mendengarkan salah satu kisah horor di Naikzie Horor. Kalau kalian punya pengalaman aneh, mistis, atau kejadian yang sampai sekarang masih kalian ingat, kalian bisa ceritakan kepada kami. Karena siapa tahu, cerita kalian berikutnya akan menjadi kisah yang kita bahas di sini. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Dan kalau malam ini kalian sedang sendirian, mungkin sebelum mematikan lampu, coba pastikan sekali lagi, gak ada suara anak kecil yang sedang bermain di sekitar kalian. Naikzie Horor, tempat di mana cerita dimulai, dan rasa takut tinggal lebih lama.